baru 2. Sudah 4. Sudah 4. Baru 3. Baru 3. Halo. Halo. Dengerin. Sudah 4. Sudah 4. Baru 3. Baru 2. Kenapa saya tanya sudah dan baru? Maaf. Yang menjawab sudah 4. Sudah 4. Ini saya katakan termasuk orang-orang yang sombong di mata Allah. Kenapa sombong? Kenapa sombong? Kenapa harus bilang sudah? Hah? Kalau sudah berarti kan udah nggak kepengen lagi dong. Betul? Halo? Allah jangan diukur, Ustaz. Allah jangan ditangkar. Dia ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya di muka bumi. Jadi Allah dalam Al-Quran bagaimana? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang memberikan rezeki kepadamu, juga anak dan istrimu. Artinya Allah jamin anak dan istri kita, betul? Kenapa harus sudah? Kenapa harus sudah? Sombong kau di mata Allah. Ini baru nih. Baru 2. Mudah-mudahan Allah tambah lagi 7. Amin. Baru 3. Allah tambah lagi 5. Amin. Allah jangan dihukum. Allah jangan ditakar. Dia maha kaya. Iya benar. Saya ini anak nomor 15. Saya anak nomor 15. Dari berapa saudara? 17. Satu ibu. Satu bapak. Berarti ibu saya mengandung berapa kali? 17. Melahirkan berapa kali? 17. Kuat benar. Mama pakai bilang kuat. Halo, saya bukan ngebela bapak saya. Bapak saya itu hidup 3 zaman. Zaman Jepang, zaman Belanda, zaman sekarang. Maaf, anaknya banyak, orang dulu pantas, wajar. Betul? Maaf, bapak saya pulang dari Bandung sampai di rumah emang 7 malam. Dulu listrik belum ada, TV belum ada, mall belum ada, jalanan belum macet, betul? Sampai di rumah jam 7 malam lampunya tidak toblok. Emang hiburannya kagak ada, cuma itu doang kan hiburannya. Itu lagi. Pantas anak 17. Lu kalau anak sekarang 45 tua ya juga pantas. Kenapa? Kerja di mana? Tinggal di mana? Jalanan macet, listrik terang, TV ada, hiburan banyak. Oh pantas. Tapi yang saya ingin sampaikan tadi, jangan diukur Allah, jangan ditakar Allah. Dia maha kaya. Kalau bapak tanya, oh Ustaz, bapaknya anaknya 17 orang, ibunya anaknya 17 orang. Berarti bapaknya konglomerat. Oh bapaknya pejabat. Oh bapaknya duit banyak. Halo, bapak, saya panggil bapak ya, saya beritahu ini. Bapak saya, ya bapak saya itu cuma tukang cendol, Ustaz. Tukang cendol, by the way. Cendol dari dipikul, pindah jadi dorong, pindah jadi tetap. Ada kiosnya. Itu bapak saya. Dari mikul ke dorong sampai tetap. 17 anaknya. Cuma apa? Cendol. Tapi 17 anaknya, saya ingin sampaikan 17 anaknya semua sarjana. Semua sekolah, weh. Semua sekolah. Semua sekolah. Saya bisa begini. Ya. Saya bisa S1, S2 selesai semua, weh. Subhanallah. Dari mana? Cendol bapak saya. Bisa begini dari cendol bapak. Makanya saya gak pernah malu. Punya orang tua yang cuma tukang cendol, saya gak pernah malu. Kenapa? Dari itu saya bisa jadi begini.
Bun, kan kakak udah gede Bun. Ayo Bun, tambah lagi Bun, tambah istri saya. Capek ya, panas ya, gerah ya, begini. Pakai, ya udah. Kalau emang Bunda nggak mau hamil lagi, Bunda susah hamil lagi. Bunda rasain panas, Bunda rasain berat, ya udah. Dari Bunda satu tanda yang lain. Sudah mungkin. Ya udah daripada yang lain, udah cepetan ayo aja. Udah dua, nomor 9 tahun. Saya bilang begini, Boy, apa udah 9 tahun Bang? Ya, boleh punya adik lagi udah 9 tahun. Ayo Bun ya. Namanya capek ya, lainnya. Udah yang lain udah muda. Udah cepetan cepetan jadi lah. Iya. Yang ketiga udah 6 tahun. Saya bilang, Bun, ini udah 6 tahun Bun. Boleh punya adik lagi ya Bun. Ayo Bun yuk. Dan ini kejadian. Ada di Arafah. Benar-benar. Ada di Arafah. Di Arafah itu istri saya di Arafah dalam kondisi haid. Di Arafah masih dalam kondisi haid. Melempar jumroh masih dalam kondisi haid. Semuanya masih dalam kondisi haid kecuali satu yang tak boleh dikerjakan, tawaf ifadah. Maka yang lain sudah tawaf ifadah, istri saya belum. Kenapa? Karena belum habis. Selesai haidnya habis, saya bawa dia tawaf dan saya ifadah. Selesai tawaf ifadah, saya bilang begini, Bun, kakak di rumah udah 6 tahun. Boleh lebih punya lagi. Nan pertemuan manusia. Nan kedua lagi. Nan ketiga manusia. Nan keempat lagi. Jadi anak saya manusia lagi. Perempuan lagi. Kalau bahasa Padang ini. Alhamdulillah itu di Arafah selesai tahu saya ibadah. Saya bilang begini, Bun, ayo Bun, siapa tahu berkahnya tanah haram Bun. Malu apa enggak? Orang lihat, orang tahu. Ya udah jangan pakai malu, kan bini gua. Nggak jadi malu. Yang penting sendalnya bawa masuk ke dalam. Saya bilang begitu. Kalau sendalnya ada di luar, tak ketahuan weh, kan begitu. Ya, gua sampai sendalnya bawa ke dalam. Saya bilang. Bandar. Selesai tawaf ifadah, saya ambil berkah di tanah haram, dan di saat itu saya keluar terakhir pulang sampai di Indonesia. Dapat 2 hari pusing, dapat 2 hari muntah. Saya bilang, Bun, jangan minum obat sembarangan, beli test pack. Istri saya beli test pack, pagi dia cek, dia teriak, ayah, kenapa Bun? Garisnya 2 keluar. Oh yang keempat. Yang keempat sekarang usianya sudah 13 tahun. Saya sudah ngancam kan. Apalagi yang sekarang anak saya nomor 4 itu ada di pondok. Jadi di rumah cuma saya doang berdua sama istri. Saya udah ngancam ini. Cuma udah kagak bisa lagi. Udah monopos. Lu yang belum monopos. Lu belum monopos lagi. Kalau bini gue udah monopos dengan bini. Ya, aja model begini. Udah oke, ya kan? Cuman maksud saya tadi, kenapa ini kewajiban? Anak sekarang ini takut. Ibu dengerin. Yang di luar, tolong dengerin. Anak sekarang ini Allah bilang dalam Al-Quran bagaimana sih? Allah bilang dalam Al-Quran bagaimana? Yurdina auladahunna haulaini kamilain. Itu Allah yang bilang. Yurdina auladahunna haulaini kamilain. Hendaklah kau susui anakmu selama 2 tahun penuh. Ustaz, anak saya kembar. Itu 4 ya men. 4 di anak saya tidak pernah ada yang disuntik di posyandu. Mau suntik BCG, kamu suntik cacar, kamu suntik apapun nggak ada saya suntik. Ya. Bahkan di sekolah kalau mau disuntik pun saya marah, istri saya marah. Kenapa? Karena memang anak saya nggak pernah disuntik sejak dia lahir sampai sekarang. Saya pakai konsep Allah. Allah bilang bagaimana dalam Al-Quran? Yurdina auladahunna haulaini kamilain. Hendaklah kau susui anakmu selama 2 tahun penuh. Kenapa kau Allah perintahkan
nih anak sekarang aja yang takut, betul? Dikit-dikit posyandu, suntikan, maaf, susuin aja, susuin. Ya. Tadi yang paling kecil ya, paling kecil berapa? Oh, udah masuk itu makanya jangan apanya udah. Kalau anak masih kecil 2 tahun susuin. Kenapa? Karena tadi jauh lebih mahal daripada vaksin yang ada di pos. Ya. Ternyata, halo, ternyata alhamdulillah, ya anak saya yang pernah disuntik dari sejak dia lahir. Ternyata alhamdulillah, saya kasih orang. Anak saya nomor 2, alhamdulillah selesai. Anak saya nomor 2 ini selesai Pak. Ya. Bahkan dari pesantren dia masuk, tadinya mau masuk Akpol, nggak lulus di Akpol, masuk di STIP Pak. Di STIP, alhamdulillah sekarang dia kuliah lagi, sekarang jadi nakoda Pak. Ya. Anak saya nomor 2 itu yang laki nakoda kapal Pak. Ya. Anaknya Ustaz jadi nakoda kapal. Ya. Kapal yang dibawa bukan kapal sembarangan, kapal tanker Pak. Ya. Anak saya kapal tanker kan ini sudah 2 tahun belum pulang Pak. Lebaran Idul Fitri nggak pulang, sampai sekarang belum pulang. Kenapa? Masih di kapal. Ternyata tadi jauh lebih mahal ketimbang tadi disuntik, susuin. Jadi yang muda-muda, lo yang muda, bilang sama bini lu, susuin. Ya. Gak ada alasan begini, gak ada alasan. Dengerin, yang punya mantu, yang punya anak, gak ada alasan begini. Ya Ustaz, gak keluar susunya. Saya bukan bicara bodoh. Kalau memang gak keluar itu susu, padahal udah habis melahirkan, gak keluar itu susu, kita berikan solusi. Bagaimana? Cuci dulu tuh. Udah dicuci, gak keluar juga, urut. Udah diurut, gak keluar juga, pompa. Udah dipompa, gak keluar juga, panggil bapaknya suaminya. Abang sini bang, ayo bang, tolong sedotin. Tolong sedotin. Ya. Ya benar. Cuman tadi ketika nyedotnya hati-hati, jangan salah. Ketika disedot, jos, keluar, jangan ditelan. Buang, itu, buang. Sedot aja kita dikit, jos, keluar, jangan ditelan. Kalau ditelan jadi haram. Kalau ditelan jadi haram. Lu suami, lu juga anak, begitu jadi. Maka buang, udah lancar, tinggal udah anak tempel biasa udah jalan lancar. Begitu. Ini solusi dari Allah. Kita belum apa-apa udah ketakutan duluan. Akhirnya apa? Ya itu yang terjadi. Ada lagi anak perempuan muda sekarang, ibu-ibu muda. Teriak bilang bagaimana? Ya Ustaz, saya nggak berani deh usia sampai 2 tahun. Emang kenapa kok nggak berani? Ntar kendor. Woi, lu nyusuin nggak nyusuin lama-lama? Kan alamat. Nyusuin nggak nyusuin lama-lama? Kendor. Apa sih yang tidak? Kembali lagi. Apa yang tidak yang harus kita didik? Atibu auladakum ala salasati hisal. Didiklah, ajarlah, binalah rumah tanggamu 3 perkara. Apa yang 3? Yang pertama adalah Nabi. Didiklah rumah tanggamu. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi. Artinya apa Mbak? Kalau Mbak punya anak 4 orang, Mbak punya istri 1 orang, anak Mbak yang 4-4-nya tadi cinta kepada Nabi, punya cucu 5 orang, cucu yang 5 orang cinta kepada Nabi, punya mantu 2 orang, 2 orang cinta kepada Nabi, ya, lalu rumah tangga semua cinta kepada Nabi, maka apapun kata-kata Nabi
dia senang melaksanakannya. Betul? Karena cinta yang berat jadi ringan. Karena cinta yang jauh jadi dekat. Karena cinta yang susah jadi gampang. Itu cinta. Maka benar kalau Rasulullah katakan yang pertama, hubbi nabiyyikum, cinta kepada Nabi. Kalau anak-anak kita sudah cinta kepada Nabi, rumah tangga kita sudah cinta kepada Nabi, keluarga kita sudah cinta kepada Nabi, maka apapun kata-kata Nabi, apapun perintah Nabi, kita senang melaksanakannya. Apa baginya? Cinta. Haqqul mahabbah. Halo. Haqqul mahabbah yang benar-benar dikatakan cinta. What is love? What is love? Apa itu cinta? Haqqul mahabbah yang benar-benar dikatakan cinta, ayyahtaru kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih perkataan orang yang dia cintai daripada perkataan orang lain, sekalipun bapak dan ibunya. Itu harus sudah cinta. Makanya Mas Habib bilang bagaimana? Mas Habib bilang bagaimana? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang walau sampai ujungnya. Renungkanlah. Itu kata Mas Habib. Rasa cinta pasti ada dari dulu hingga kini tetap suci, tapi penghujung lagu tadi kata Mas Habib, renungkanlah. Disuruh kita berenung. Ya, saya nggak mau banyak-banyak, sampai situ aja. Lu suruh banyak-banyak sampai panjang. Betul, tapi penghujung lagu tadi kata Mas Habib, renungkanlah. Apa artinya merenung? Kalau kau cinta kepada Nabi, renungkan. Mau jadi apa? Mau jadi pemimpin? Rasulullah juga pemimpin, betul? Mau jadi presiden? Rasulullah juga presiden, betul? Mau jadi pedagang? Rasulullah juga jadi pedagang, betul? Mau jadi seorang ayah? Rasulullah juga menjadi seorang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan contoh-contoh yang baik. Mau jadi apa aja begitu, Pak. Tidak enggak. Bah, Pak Gondrong. Saya kemana? Nih, pedagang nih. Makan dagang kan? Dagang kan? Dagang kan? Dagang kan? Nih. Saya kemarin berani ke pasar Tanah Abang. Kemarin saya tanya ke pasar Tanah Abang. Di pasar Tanah Abang saya pengen belanja, dilayani enak sama yang punya toko. Akhirnya yang beli satu, yang beli dua, dilayani deh. Saya nungguin aja. Pakai bangku dulu depan tokonya itu. Dalam hati saya biarlah yang beli satu, yang beli dua. Saya kepengen belanja enak, pengen dilayani enak. Kenapa? Karena saya belanja banyak. Udah, saya duduk hampir setengah jam depan tokonya itu. Yang beli satu, yang beli dua dilayani deh. Udah mulai kosong, saya maju tuh. Habis setengah jam duduk, maju saya. Pak, mukena sekian. Kain ikram sekian. Gesper hajinya sekian. Lagi enak-enak ngomong, tiba-tiba datang seorang ibu. Badannya agak gemuk, nyodok saya. Cek. Dalam hati sepatu si ibu main rokok aja begini. Si ibu bilang begini, Dada, dipanggilnya udah. Dada, iyo, kata si Dada. Mungkin ada Niko adalah Nana. Nandiko ini dia ada, kau dan punya Kora. Oh, Nandiko kata si Dada. Nandiko, saya 150.000. Boleh tahu ada? Boleh. Kata si udah. Si ibu bilang begini, 75.000 ya dah. Kata si ibu.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Maka ayo Bapak Ibu Saudara tanam cinta kita kepada Rasulullah, tanam cinta rumah tangga kita kepada Rasulullah. Dan kalau sudah cinta tadi, apapun kata orang yang dicintai, apapun perintah orang yang dicintai, dia senang melaksanakannya. Kuncinya apa? Cinta. Bapak Saudara, cinta. Halo, ini cinta. Saya ingin cerita nih. Ini cinta, weh. Benar, weh. Ternyata apa kata orang yang dicintai itu udah endahnya udah. Tadi saya ditanya, Ustaz, asli mana? Saya bilang saya asli Betawi. Bukan Ustaz, Padang katanya. Saya bukan Padang. Yang orang Padang siapa? Istri saya. Istri saya Sumatera Barat, Padang. Saya Betawi Tulen, Setiabudi. Cuman saya memperluas kerajaan Betawi. Saya nggak mau dibilang kegusur. Ini kan kesian orang Betawi kegusur, pindah Tangerang, pindah ke Depok, ya kan? Saya nggak mau dibilang kegusur. Saya memperluas kerajaan Betawi. Saya pindah kemana? Ke Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Loh, waktu saya benar-benar, waktu saya benar-benar sama si Padang nih, belum nikah belum, benar-benar. Tahu benar-benar? Besukaan. Saya bilang begini sama Padang nih, Neng, iya bang, emang bener-bener bang? Bilang bener bang. Emang mencinta? Bilang cinta bang. Katanya perempuan. Bercanda saya. Kalau lo demen, lo cinta, ya, lo datang dong ke rumah abang, biar abang sama Umi kenal. Maksud saya bercanda. Dan ini perempuan ujung-ujung datang ke rumah. Rupanya ujung-ujung datang. Assalamualaikum. Bapak segala. Bapak segala. Bapak segala. Betawi. Enggak Bapak. Waalaikumsalam. Keluar bapak saya dari pangkeng. Ya. Keluar bapak saya dari pangkeng. Weh, tahu pangkeng kau weh? Tahu pangkeng? Nggak tahu kamar weh, kamar. Orang Betawi bilangnya pangkeng, kata kamar. Bapak saya keluar dari kamar. Lihat ada perempuan. Bapak saya kalah kamar. Obe, sini panggil Obe. Obe, iya pak. Siapa ini perempuan? Benar-benar Obe pak. Hei, ibu yang di atas jangan ngobrol. Anak-anak yang jangan bicara. Siapa ini perempuan? Suka Obe pak. Anak mana? Anak Cakung pak. Aslinya lu tahu nggak? Bukan asli nih, bukan saya. Emang apa pak? Lu tahu nggak? Tahu pak. Mana aslinya? Emang apa pak? Ya lu tahu nggak? Tahu pak. Aslinya mana ini perempuan? Saya bilang aslinya Padang. Bapak saya orang Betawi itu kan, dan memang agak keras. Dia tarik sini kok. Dibawa saya ke kamar. Apa kata bapak saya? B. Ngapain bang? Nggak ada P sejarahnya P. Orang Betawi tinggal satu rumah sama orang Padang. Jangankan ditinggal satu rumah P, di bertetangga aja berantem melulu. Asal lu tahu P. Ngapain bang? Asal lu ngerti P. Ngapain bang? Orang Padang P. Ini kata bapak saya ini. Orang Padang P. Bengkok begini. Saya jawab tegas dengan bapak saya. Pak, kalau soal bengkok Pak, bukan Padang doang Pak yang bengkok. Orang Jawa yang bengkok juga banyak. Betul? Orang Jawa yang bengkok juga banyak. Kalau soal bengkok, bukan Padang doang Pak yang bengkok. Orang Sunda yang bengkok juga banyak. Bahkan orang Betawi Pak, saya bilang, bahkan orang Betawi Pak, bukan lagi bengkok Pak, ngegerubet saja. Tapi Padang Pak yang opek depan dibanding, dicintai. Padang yang opek depan dibanding, Padang jurusan lempung batu. Ayah tahu kalam Habibi, anak kalam yang lain. Dia lebih memilih perkataan orang yang dicintai daripada perkataan orang lain.
bapak dan ibu, betul? Umi saya keluar dari partai, umi saya ngomongnya ada alasan juga. Dia perempuan ada di rumah saya, bilang begini, Opik, iya Umi, siapa yang perempuan? Demenan Opik Mi, siapa yang perempuan? Sukaan Opik Mi, anak mane, anak cakung, aslinya, waduh tanya asli dalam saya. Emang apa Mi? Lo tahu nggak? Tahu Mi, aslinya mana? Padang. Sini lu, tarik lagi saya. Pi, Ngapa Umi? emang nggak ada nih orang Betawi yang demplon? Begitu bilang. Karena waktu itu istri saya beratnya, Istri saya beratnya waktu saya nikahi itu beratnya 36 kilo. kecil istri saya, 36 kilo. Iya. Waktu saya pakai. Sekarang 28 tahun jadi istri saya. 28 tahun jadi istri saya. Beratnya 78 kilo. Belum. Tiap hari saya kasih makan berkat, Mak. Pulang ceramah bawa berkat, makan berkat. Ceramah lagi bawa berkat, makan berkat. Ceramah lagi bawa berkat, makan berkat. Dokter dari sekarang bawa berkat. Makanya saya ceramah kalau pulang nggak bawa berkat, urusannya kacau dia. Ditanya lo ceramah apa kemana ya, kan begitu jadi. Alhamdulillah, panjang jodoh saya, nikah saya. Saya terima nikahnya kalau ini melihat identitas figur dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Saya kalau selalu begitu lancar insya Allah. Saya terima nikahnya kawin yang melihat identitas figur dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Lancar. Ustaz, berapa kali kalau ngomong? Saya bukan sering nikah, tapi saya sering Nikahin. menikahkan tuh. Tapi saya sering menikahkan, makanya lancar. Tapi yang namanya Ustaz, itu Ustaz, itu Ustaz. Nama Ustaz juga. Yang namanya Ustaz. Halo, namanya Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5. Ustaz makan ketupat pakai Indomie. Ada kompak. Makan ketupat pakai Indomie. Buat apa jadi Ustaz kalau takut balikan itu? Halo, nikah saya panjang jodoh dengan orang Padang. Inilah saja yang dibilang cinta. Ya Allah, Saya nggak doyan pedes, Ustaz. Saya nggak doyan pedes. ketika nikah dan tinggal bareng sama orang Padang, Saya kagak kuat lama, cuma seminggu doang. Saya kuat tinggal bareng orang Padang. nggak tahan saya. Ya Allah, hari pertama dia jadi sah istri saya itu. Saya kasih duit belanja istri orang Padang. Saya kasih duit belanja dia. Dia belanja ke pasar Cakung. Saya ingat betul hari pertama saya jadi pengantin baru itu. Ya, dan jadi menantunya orang Padang. Saya kasih duit belanja, dia belanja ke pasar Cakung, pilih saya, dia beli ikan kembung. Ikan kembung sampai di rumah digoreng. Habis digoreng, disambelin pedas banget. Saya kagak doyan pedas. Itu ikan kembung disambelin pedas. Saya malu sama mertua, saya makan juga dan Hari kedua saya kurangin Pak duit belanjanya biar jangan beli apa-apa, maksud saya begitu. Saya kurangin duitnya. Dia belanja lagi hari kedua. Bener hari kedua orang Padang. Dia beli cumi asin. Itu cumi asin sampai di rumah digoreng, disambelin lagi Pak. Ya Allah, hari kedua saya malu sama orang, sama mertua, saya makan juga cumi asin. Hari ketiga saya kurangin lagi tuh duit belanjanya. Ya Allah, bini saya yang dasar orang Padang. Ya Allah, hari ketiga saya kurangin, saya pikir dia nggak beli cabai. Nggak tahu yang benar, hari ketiga dia beli terong Pak. Itu terong direbus, disambelin lagi saya lagi. Seminggu Pak, seminggu saya tinggal bareng orang Padang. Tiap hari makan sambal.
ujung saya bilang begini, lu jangan mentang-mentang Padang, apa aja lu sambelin, lu pikirin duit gua gerobak lu tahu kata saya. Nggak kuat saya, pindah kontrak saya akhirnya Pak. Kenapa? Tiap hari disambelin dulu sama orang Padang. Ternyata